Jadi ketika ada orang yang bertanya apakah misal kurban sah atau tidak ketika tanduk si kambing tersebut pecah atau tidak ada. Satu, yang kedua, apakah sah atau tidaknya kurban ketika si kambingnya itu potong telinganya dari lahir atau tidak ada, bukan potong, tidak ada telinga dari lahirnya. Maka jawaban yang saya ketemukan di dalam kitab Jeremy Ikna Soipah 336 cetakan DKI juz 4, sebagaimana yang dicatat oleh musonib wa tujzi'ul maksuratul qarni malam ya'ibil lahma wa indam yabil kasih li'annal qarna la yata'allaqu bihi kabiru gordin, bahwa sah-sah saja ketika kita berkurban dengan kambing yang maksuratul qarni, yang mana kambing tersebut sudah pecah tanduknya. Artinya tanduknya itu pecah, baik itu mau setelah lahir tanduknya itu atau misalkan dari lahirnya pun itu tanduk sudah tidak ada. Selama catatannya itu selama malam ya'ibil lahma, selama itu tanduk tidak mengurangi atas nominal daging. Tiadanya tanduk itu contoh tanduk sampai ke pecah itu tidak memberi efek bahwa menguranginya itu daging si kurban tersebut. Walaupun wa indamia bil kasih, sekalipun itu kambing dengan sebab contoh kambing diadu sama kambing yang lain lagi, contoh sampaikan keluar darah gak apa-apa, yang penting asal ketiadaan tanduk tersebut tidak memberi efek bahwa daging menjadi kurang. Catatan. Kenapa? Karena li'annal qurna la yata'allaqu bihi kabiru gordin, karena tanduk itu tidak ada hubungan besar, tidak ada tujuan yang paling istimewa di dalam masalah kurban. Kenapa? Karena kurban itu tujuannya itu yang diambil dagingnya, bukan tanduknya. Makanya ketika kita kurban dengan kambing yang tidak ada tanduk atau pecah tanduknya itu gak apa-apa. Kenapa? Karena tadi jelas yang kita tuju di dalam masalah kurban itu bukan mengambil tanduknya, tetapi mengambil daging si kambing tersebut. Namun ketika misalkan itu ketiadaan tanduk di dalam kambing tersebut memberi efek bahwa berkurangnya itu daging atau memberi efek cacatnya itu daging, maka kata musonib dorro itu maka akan menjadikan madarat, akan menjadi tidak sah, menjadikan tidak cukup itu kurban. Contoh, dengan ketiadaannya kambing tersebut dengan ketiadaannya itu tanduk di dalam kambing tersebut sehingga itu kambing menjadi corob atau menjadi mempunyai penyakit belang, maka itu berarti ketika mempunyai penyakit jarob itu di dalam kambing sehingga daging-dagingnya itu berkurang, berarti itu mah menjadi tidak sah kalau kita kurban dengan kambing yang ketiadaan tanduknya itu memberi efek berkurangnya itu daging. Satu, bahkan sehingga dari kitab ini bisa diambil, tapi yang lebih disunahkan, yang harus kita laksanakan itu sebaiknya, bahkan sunnah kalau di dalam kitab Fathul Mu'in, kita untuk kurban itu mengambil kambing yang bagus tanduknya, yang baik, yang mulus di dalam masalah tanduknya. Bahkan ketika tiada tanduk pun sah-sah saja. Namun seharusnya kita kurban dengan kambing yang bagus, mulus di dalam masalah tanduknya. Karena ada hadis Nabi yang tercatat di dalam kitab Jeremy Ikna ataupun yang tercatat di dalam kitab Fathul Mu'in. Silahkan dilihat. Satu. Yang kedua, apakah sah kita berkurban dengan kambing yang mana kambing tersebut tidak ada telingaan dari lahirnya?
Maka jawaban yang saya temukan sebagaimana yang tercatat di dalam Fathul Mu'in, bahkan di dalam kitab Bujairami Ikna, wala yujzi'u maqtu'u ba'dil uduni. Tidak cukup alias tidak sah ketika kita kurban dengan memakai kambing yang tiada sebahagian kupingnya. Contoh kupingnya dipenggal sebahagiannya. Wa in kana yasiron, sekalipun sedikit. Kenapa? Elat lidhabi juz'i makulin, karena hilang satu juz daging kambing yang suka dimakan. Kenapa? Perbedaan antara telinga dan tanduk jelas beda. Karena kalau telinga itu satu juz dari kambing yang suka dimakan, tapi kalau tanduk bukan. Nah, ini menurut madhab Imam Syafi'i. Adapun menurut madhab Imam Hanafi, sebagaimana yang tercatat di berbagai kitab, salah satunya di dalam kitab Bujairami Ikna, ingkanal maqtu'u duna sulus ajza'a. Seandainya yang kita penggal itu telinganya itu duna sulus, sebawah daripada 1/3-nya, maka boleh. Sebawah, contoh kalau 100 berarti 1/3-nya 33%. Sebawah daripada 33% telinga ketika kita misal penggal itu enggak apa-apa, silakan. Namun kalau di atas daripada 1/3 yang kita penggal, maka itu tidak sah kalau menurut Abu Hanifah. Namun menurut madhab Syafi'i itu tetap tidak sah. Mau sebawah dari 1/3 atau di atas 1/3, tetap ketika itu tidak ada sebahagian kuping atau telinganya kambing, tetap itu tidak sah. Namun ingat ya, berbeda dengan domba Garut atau kambing Garut yang suka, kalau di Sunda disebut kambing Garut ya. Gak tahu tuh kalau bahasa Indonesianya. Kalau kambing Garut itu yang ada, kambing tersebut ada telinga namun telinganya kecil. Kambing tersebut ada telinga namun telinganya itu kecil. Itu mah gak apa-apa. Kenapa? Karena justru itu mah ada telinganya, sempurna namun hanya kecil. Sebagaimana di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, itu mah silakan. Nah, dengan sabab la yujzi'u maqtu'u ba'dil udun, dengan kata kimusonib bahasa maqtu'u ba'dil udun bisa diambil kesimpulan, bisa diambil konklusi wa athama kalamul musonib man akul lil udun bitorikil aula. Tadi tidak sah kita berkurban dengan kambing yang terpenggal sebahagian kupingnya atau sebahagian telinganya, sebahagian saja. Gimana kalau sekarang itu telinga kambing tersebut kita penggal semuanya? Atau jelas. Ya jelas lebih utama, lebih baik, alias bukan lebih baik, lebih tidak sah. Satu. Yang kedua, waman al makhluqati bila udun, dan juga bisa dipaham dari kesimpulan kalam kimusonib bahwa man al makhluqati bila udun, dilarangnya kita berkurban memakai kambing yang dari lahirnya pun itu kambing sudah tidak ada telingaan. Itu bitorikil aula. Ini kalau menurut ahli Johar Ukudejuman mimba bihad bisani lidilalatil awal. Artinya tidak boleh kita berkurban memakai kambing yang mana kambing tersebut terpenggal sebahagian telinganya atau bahkan seluruh telinganya, atau memakai kambing yang dari lahirnya pun kambing tersebut sudah tidak ada telinga. Wallahu a'lam bishawab.